Salam diplomat, saya Ismi dari Retorika. Saya siap bikin gebrakan. Kami tim Retorika menyadari bahwa tenaga profesional itu kurang untuk menggarap pos-pos profesional seperti accounting, kemudian marketing. Semuanya masih dilakukan dengan sangat sederhana, dilakukan dengan organik dan semuanya trial dan error. Juga kami memiliki banyak konsep dan ide untuk membumikan misi kami seperti edukasi zero waste living kepada customer, juga cinta lingkungan dan penggunaan kepada all staff yang ramah lingkungan. Tetapi karena kendala tenaga profesional tadi, sehingga kami sangat susah dan tidak lancar untuk mewujudkannya. Dan juga terkendala dana yang kami punya itu tidak bisa meng-hire tenaga-tenaga profesional untuk mewujudkan konsep dan ide yang ada di planning kami. Solusi yang kami tawarkan untuk masalah-masalah tadi adalah ketika grant tersebut kami dapatkan, tentu akan kami gunakan untuk merekrut tenaga-tenaga profesional itu, sehingga harapannya nanti mampu dengan sangat taktis dan skematis untuk menyusun dan kemudian mengeksekusi konsep dan ide kami. Retorika bergerak di bisnis food and beverage, sehingga kami menjual menu-menu atau kuliner Nusantara yang sebagian besar memanfaatkan UMKM di sekitar lokasi bisnis kami. Kenapa UMKM di sekitar kami? Karena kami ingin menggerakkan ekonomi lokal. Berkaca kepada kejadian COVID kemarin, bahwa penduduk di sekitar kami yang utamanya adalah pedagang atau petani begitu ya, mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan karena adanya pandemi tersebut. Nah, mulai dari produk kopi kami hingga makanan itu kami memanfaatkan UMKM lokal. Kopi misalnya, kopi kami tidak mengambil dari kopi Nusantara, tetapi kami mengambil dari kopi lokal, yaitu hanya di daerah-daerah kami, sehingga mewujudkan ciri khas kopi di sekitar Kota Batu. Beberapa makanan minuman memang kami juga menyediakan dari produk pabrikan, tetapi tidak banyak. Selain kuliner, makanan dan minuman, kami juga menjual dari sisi edukasi. Tentu saja, edukasi ini adalah edukasi tentang zero waste living atau cinta terhadap ramah lingkungan gitu ya. Retorika concern di green business, yaitu bisnis hijau yang ramah lingkungan, untuk mewujudkan sustainable entrepreneur untuk lingkungan dan juga kehidupan sosial. Menurut saya ini adalah bisnis masa depan. 10-20 tahun lagi kita harus lebih aware kepada lingkungan. Bagaimana residu-residu atau sisa-sisa dari bisnis beverage itu bisa diolah dengan baik sehingga tidak merusak atau mencederai bumi atau mencederai lingkungan. Nah, sebenarnya siapa lagi sih yang akan menyelamatkan lingkungan kalau bukan kita? Nah, untuk sumber pendapatan kami hanya mendapatkan dari satu pendapatan saja, yaitu sumber pendapatan langsung, yaitu penjualan produk-produk kami seperti produk makanan, minuman, juga merchandise dan juga sisi edukasi yang menurut saya itu bukan high profit oriented kami. Target market kami adalah semua kalangan, terutama adalah kelompok masyarakat yang well educated seperti kaum terpelajar atau akademisi begitu ya. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan bagi para pekerja yang memang mereka peduli terhadap ramah lingkungan. Siapakah orang-orang target kami? Utamanya adalah di sekitar kota kami, Kota Batu dan juga Malang Raya. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan bagi para wisatawan yang datang ke sini, misalnya dari Surabaya, dari Jakarta, karena mengingat Kota Batu adalah kota wisata begitu. Rencana marketing kami selama ini adalah jemput bola. Jemput bola artinya kita bergerak di luar Retorika. Melalui apa? Kami pernah melakukan school visit dengan program kami yaitu Retorika Goes to Halokes. Promo yang diterapkan oleh Retorika seperti diskon makanan atau minuman gitu ya bagi customer yang membawa tumbler maupun food box. Ketika mereka membeli makanan dan minuman di Retorika,
take away, jadi mereka bukan dine-in. Nah, promo ini kami berikan kepada mereka sebagai wujud kami untuk memberikan reward kepada customer karena mereka sudah membawa dan peduli untuk tidak memakai bungkus atau wadah sekali pakai, sehingga mengurangi potensi sampah untuk dibawa ke TPA. Di 3 tahun ke depan, kami berharap bisnis kami menjadi role model, terutama di green business. Kami tidak akan iri ketika bisnis kami akan ditiru oleh pebisnis yang lainnya, terutama di bisnis makanan di sekitar Malang ataupun Jawa Timur. Tentu mereka paling tidak memiliki semangat yang sama dengan Retorika untuk mewujudkan bisnis yang ramah lingkungan, dan kemudian mereka juga bisa merawat bumi untuk lebih baik lagi. Bisnis yang kami lakukan tentu mempunyai dampak bagi lingkungan maupun sosial. Untuk dampak lingkungan jelas sekali. Apa yang kami lakukan, dan jika nanti konsisten dilakukan oleh pebisnis serupa di wilayah kami, setidaknya mengurai permasalahan sampah yang saat ini menjadi permasalahan klasik di bisnis ranah makanan dan minuman atau food and beverage. Misi kami untuk mengedukasi masyarakat terpenuhi. Selain itu, pada dampak sosial, ini jelas membawa perubahan besar bagi populasi manusia. Bahwa notabene populasi manusia yang semakin besar itu akan secara signifikan setara dengan konsumsi masyarakat yang semakin besar pula. Ketika misi-misi kami terpenuhi, ketika kita bisa mengedukasi masyarakat dengan zero waste living, lebih cinta kepada lingkungan, ini akan membawa tataran perubahan masyarakat yang semakin besar pula loh. Karena pada 1 dekade lalu, slogan membuang sampah pada tempatnya itu sangat lumrah. Semua orang harus membuang sampah pada tempatnya. Tetapi saat ini membuang sampah pada tempatnya sudah tidak menjadi concern lagi. Yang ada sekarang adalah pilah sampah dari rumah. Bahwa mereka sudah harus memulai perubahan-perubahan itu. Retorika sudah melakukannya. Retorika sudah melakukan 5R malahan, bukan 3R lagi. Jadi reduce, recycle, reuse, replant, dan juga replace. Kami 85% sudah mengolah sampah hasil sisa makanan atau hasil bisnis ini secara mandiri. Misalnya nih, sampah organik, kami sudah mengolahnya menjadi kompos sendiri, dan juga untuk sisa makanan yang bisa dikonsumsi oleh ternak, kita berikan ke peternakan. Untuk sampah anorganik, kami bisa mengolahnya sendiri, memilah, kemudian mencuci bersih, dan kemudian kami sumbangkan, kami salurkan ke bank sampah. Hanya 15% saja, misalnya residu-residu plastik yang sudah tidak bisa didaur ulang, itu kami bakar di insinerator kecil kami. Dan itu pun saya pikir dampak yang ditimbulkan dari insinerator itu tidak terlalu besar, karena hanya 15% saja, dan itu sangat sedikit. Saya masih sangat optimis dengan keberlangsungan bisnis yang saya bangun. Di tengah gempuran turunnya daya beli masyarakat dan banyaknya resto atau kafe serupa di kota Batu, di kota kami. Tentu orientasi kami adalah profitable, tetapi kami tidak hanya berbisnis, kami bersinergi dan bergerak secara holistik untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap bumi, terhadap lingkungan kita. Masih ada semangat pada diri kami untuk selalu menebar kebaikan, menyebar semangat kepada masyarakat, terutama customer kami, agar supaya mereka bijak berperilaku terhadap bumi. Sebuah value yang berharga, yang sangat melekat pada bisnis kami menurut saya. Jika Grammy ini berpihak pada kami, tentu kebermanfaatannya ada di depan mata. Untuk mewujudkan campaign kami, menyebarkan insight baru untuk mencintai lingkungan dan menjadikan bumi lebih baik. Sebar semangat, rawat hidup.